请把Yakub baca. Yohanes Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 今天的主题是说，主人是说，我去为你们预备地方。 Tema malam ini adalah aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 主为我们预备地方，这个意思是说，还没有预备好，现在他要为我们开一条通路，开一条道路，直通至圣所。 Jadi Tuhan mau pergi untuk menyediakan tempat, berarti tempat itu belum tersedia. Dan dia pergi untuk mau membuka satu jalan yang baru, yang langsung menembus ke tempat Maha Kudus. 也是说，他要预备，就是要为我们开一条通路，通到至圣所。 Jadi Tuhan pergi untuk mau menyediakan satu tempat, satu jalan juga bagi kita untuk langsung bisa menuju ke tempat Maha Kudus. 这条路还没有打通， Dan jalan itu sebelumnya belum tembus. 所以在旧约的圣徒离开世界，是到内主那里去，到 Sehingga 主中那边去。 sehingga para orang-orang Israel yang di perjanjian lama ketika mereka meninggal itu mereka kembali pergi kepada nenek moyang, tempat nenek moyang mereka berada. 我是给他通往天界路，到乐园的路，到至圣所路还没有打通。 Itu disebabkan karena jalan yang menuju ke Taman Eden, ya, ke tempat Maha Kudus itu masih belum tembus. 所以他们不能够去，只能够到内主那边去。 Oleh sebab 归 itu, 内主， mereka yang di perjanjian lama tidak bisa pergi ke sana dan mereka hanya bisa pergi ke tempat di mana nenek moyang mereka berada. 归，做这归，意思在原文是说，记号在哪边，记在哪边。 Jadi mereka pergi, maksudnya mereka berkumpul di sana. 包括亚伯拉罕、以撒、雅各他们都要去的地方。 Termasuk Abraham, Ishak, Yakub juga ke tempat itu. 就是唯一的办法，就是到内主那边去。 Jadi mereka hanya bisa sampai ke tempat di mana nenek moyang mereka berada. 内主在哪里呢？ Di manakah tempat nenek moyang mereka itu? 内主是在阴间， Jadi mereka berada di alam maut. 内主他们的记号的地方在阴间。 Dan mereka tempat berkumpul mereka itu berada di alam maut. 这时候我们请看创世纪37章35节。 Kita melihat kitab Kejadian 37 ayat 35. Kejadian ayat 37 ayat 35 di sana berkata, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. 再看42章38节，
Kemudian pasal 42 ayat yang ke 38. 38. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalannya akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. 注意，旧约的圣徒到阴间和民数记16章所讲到的阴间不一样。 Jadi di sini apa yang diceritakan dunia orang mati ini dengan yang diceritakan di Bilangan itu tempatnya berbeda. 和民数记16章所讲的阴间不一样。 Yaitu yang tercatat di Bilangan pasal 16. 现在请读民数记16章1到3节。 Kita melihat coba kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. 16章1到3节，16 ayat 16. Bilangan 16 ayat 1 民 sampai 数记 3. 16章1到3节。 Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On Bipelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? 再看民数记16章31到33节。 Kemudian Bilangan 16 ayat 31 sampai 33. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataannya itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. 他们知道那个阴间受永刑和路加16章讲的财主不一样。 Jadi apa yang diceritakan di sini tentang dunia orang mati, ya, dengan orang kaya yang ada yang tercatat di kitab Lukas pasal 6 itu berbeda. 路加16章讲到的财主是死了到阴间， Dan di Lukas pasal 16 menceritakan orang kaya itu setelah mati juga turun ke dunia orang mati. 前面讲到的民数记讲是可拉党那家人活的在阴间，地裂开吞噬他们。 Dan apa yang diceritakan di Bilangan 16 ini baru Bani Korah, mereka karena melawan Tuhan, mereka di bumi terbelah dan menelan mereka hidup-hidup ke dunia orang mati. 这是因为上帝不喜悦可拉党 Ini 那个 disebabkan karena 攻 Tuhan 击 tidak 摩 berkenan, 西亚人， tidak berkenan kepada Bani Korah. 他们攻击亚伦，攻击摩西，上帝不喜欢。 Mereka menyerang hamba Tuhan,
Harun dan Musa, dan Tuhan tidak berkenan hal itu. 上帝发怒， Tuhan murka kepada mereka. 严厉的处罚他们， Kemudian dengan menghukum mereka, 地裂开，厚厚的把他们吞灭在阴间。 dan bumi itu sampai terbelah, menelan mereka hidup-hidup ke dunia orang mati. 但是亚伯拉罕、以撒、雅各，他们是在乐园，现在是在乐园里啊。 Dan Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang mereka itu sudah ada di Taman Firdaus. 马太第8章11节，路加13章都有讲到，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们在上帝的国，一同作息。 Dan di Matius maupun Lukas pasal 3 ada mencatatkan bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub mereka di kerajaan surga dan bersama-sama dengan Tuhan 马太 di 第 dalam 8章， perjamuan. 马太8章11节， Matius 8 ayat yang ke-11. 路加13章 Lukas pasal 13 28节、28节、29节都有清楚记载。 28 dan 29 ada mencatatkan. 所以众先知、以赛、亚伯兰、雅各，所有的人，他们都集合在上帝的国里，在一同作息。 Jadi sana menceritakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub mereka berada di dalam kerajaan surga di dalam satu perjamuan bersama dengan Tuhan. "圣经讲，从东、从西、从南、从北，很多人集合在上帝的国里面一同作息。 Di Alkitab menceritakan bahwa dari timur, barat, utara, dan selatan, semua orang berkumpul dan bersama-sama di perjamuan Tuhan. 可是透过耶稣基督代死流血在十字架上， Itu semua bisa terjadi karena kematian Kristus di atas kayu salib untuk mereka. 所完成了救恩， Sehingga menggenapkan keselamatan. 所以带给他们许多的好处，许多的恩典。 Sehingga telah memberikan berkat dan manfaat dalam hidup mereka. 所以在那一天，圣殿的幔子从上到下裂开两边，裂了两半。 Sehingga tirai di bait Allah itu bisa terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. 表示这圣所的路已经打通了。 Dan itu menyatakan bahwa jalan yang menuju ke ruang Maha Kudus itu telah bisa dilalui, ditembus. 希伯来书第4章告诉我们，主为我们开了一条又新又活的道路。 Ibrani mencatatkan bahwa Tuhan telah membukakan satu jalan yang baru dan hidup untuk kita. 新是从前没有，在那时候才有，是在耶稣基督刚开，耶稣基督死了后才有。 Jadi jalan yang baru ini karena sebelumnya nggak ada, setelah Yesus mati untuk kita itu baru jalan itu ada. 所谓后路就以前，如果进至圣所只1年1次，如果多一次进去就死在里面。 Dan hidup itu, jalan yang hidup itu karena dulu orang mau masuk ruang Maha Kudus itu hanya bisa setahun sekali. Lebih dari 1 kali pasti mati di dalam. 但是现在我们是坦然无惧的进入圣所，
Tapi sekarang kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu dengan tidak perlu gentar dan takut lagi. 就是直接到神的圣所里面去，至圣所 Dan 里面。 kita bisa langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. 所以主对那个强盗说：“我是在告诉你，今天你要我一同在乐园里面了。” Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada perampok penyamun yang di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku 因 berada 为那 di 条路打 Firdaus. 通了， Karena jalan itu sudah tembus. 感谢主，也是透过耶稣的在救恩在十字架上完整的救恩所有的成果。 Dan kita bersyukur karena hasil ini bisa terjadi karena keselamatan yang telah digenapkan Kristus di atas kayu salib. 乐园在哪里呢？ Di manakah Firdaus itu? 乐园是圣经告诉我们，在第三层天， Alkitab mencatatkan bahwa Firdaus itu ada di langit lapis ketiga. 所以第三层天就是上帝家的所在地。 Dan langit lapis ketiga itu adalah tempat di mana Allah berada. 感谢上帝，今天信主的人离开世界，马上就到乐园，到神的家。 Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini setiap anak-anak Tuhan yang meninggal akan langsung kembali ke rumah Bapa di surga. 不像在旧约时代离开世界，到人类主就是到阴间去，现在不必了，直接到乐 Dia 园。 tidak seperti di perjanjian lama para tokoh-tokoh yang meninggal itu mereka hanya ke dunia orang mati, bukan langsung ke surga. 只是主为我们打开了一条又宽又新的路。 Tapi sejak Kristus Yesus membuka satu jalan yang baru dan hidup itu, 我们感谢主，今天我们有盼望，不像旧约时代的来到阴间，这一个离开世界，直接到父家。 kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan. Jadi kalau kita meninggalkan dunia ini, kita bisa langsung ke rumah Bapa di surga. 直接到乐园， Langsung ke surga. 不像旧约时代人那样的到列祖到阴间去。 Tidak seperti mereka yang di perjanjian lama, kalau meninggal akan ke dunia orang mati, alam maut. 感谢主，这主有说不尽的恩，有讲不完的爱。 Kita bersyukur karena anugerah dan kasih Tuhan yang tidak habis untuk diceritakan. 那保罗告诉我们，今天我成为何等的都是蒙了上帝恩才成的。 Seperti Paulus berkata, hari ini aku bisa menjadi aku sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan semata. 这主的恩典实在浩大无比啊！ Dan kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa 上帝 besarnya. 的爱是讲不完、说不尽。 Kasih Tuhan itu tidak akan habis untuk kita ceritakan. 那也透过今天的信息，对主有更深的认识。 Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita boleh lebih mengenal siapa 圣 Tuhan 诞 kita. 节虽然很重要，大普世同庆，大家都在那天庆贺耶稣降生。 Ketika Natal itu merupakan satu sukacita besar untuk seluruh bangsa yang merayakan kelahirannya. 其实耶稣基督死在十字架，为我们受害流血更重要。 Sebenarnya juga kematian Kristus yang telah mati mengalirkan darah bagi kita itu di kayu salib itu 我说这是 sangat-sangat 圣经 penting. 中的圣经， Di dalam terjemahan Alkitab Mandarin, 因为这圣经可以带给我们盼望，带给我们欢喜，能够带领我们到天家、到乐园。
Kiranya melalui firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, memberikan kita pengharapan untuk boleh kembali ke 我 surga. 们要大胆感谢神。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 这时候我们请义华弟兄带祷告。 Mari kita bersama-sama sehati